warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Ahyata Sabita dengan NIM 12450120 Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas basis data saya, yaitu tentang penjelasan dan penerapan klausa join dan subquery. Nah, langsung saja. Nah, di sini saya akan menampilkan data yang show database saya menggunakan show data. Nah, di sini database saya sudah ada. Selanjutnya saya akan menggunakan data simak 2 aja, yaitu dengan menggunakan terus simak 2. Nah, di sini saya akan menampilkan tabel yang ada di simak 2 dengan menggunakan show tabel. Nah, di sini sudah ada tabel-tabelnya. Selanjutnya sebelum saya menggunakan klausa join, saya akan menampilkan tabel-tabel yang ada di sini dengan menggunakan select. Yang pertama, select from dosen. Kemudian pada dosen ada fakultas. Kemudian ada mahasiswa. Kemudian ada nilai. Nah, kita tunggu dulu data-datanya keluar. Nah, setelah itu saya akan menerapkan klausa join. Saya akan menggunakan contoh yang sudah diajarkan. Oke. Nah, di sini saya sudah ada tabel-tabelnya. Saya ingin menggabungkan tabel mahasiswa dan tabel dosen. Nah, di mana di tabelnya nanti dia akan terdapat dia akan memperoleh NIM, nama, sama nama dosen. Itu dengan menggunakan klausa join. Baik, saya akan langsung aja. Nah, di sini saya buat. Nah, oke. Selanjutnya saya akan enter. Nah, otomatis dia keluar NIM, nama mahasiswa, sama dosen PA karena dia itu select menampilkan tabel. Sedangkan join itu adalah menggabungkan tabel-tabel yang diinginkan, dan saya ingin menggabungkan tabel mahasiswa dan tabel prodi. Nah, otomatis dia akan memunculkan NIM, nama mahasiswa, dan dosen PA. Nah, selanjutnya saya ingin menggabungkan. Dia menggunakan join juga. Saya akan menggabungkan mahasiswa, prodi, dan fakultas. Nah, ketika saya ingin menggabungkan tabel mahasiswa dan tabel prodi dan fakultas, otomatis dia akan membutuhkan nama mahasiswa, nama prodi, dan nama fakultas nanti akan muncul. Nah, oke, saya terapkan langsung. Saya terapkan. Nanti saya di sini. Nah, otomatis dia akan muncul nama mahasiswa, nama prodi, dan nama fakultas karena dia itu diperintahkan select itu menampilkan tabelnya. Sedangkan joinnya dia ingin menggabungkan mahasiswa yang ini dengan prodi. Dia akan menggabungkan keduanya. Setelah dia gabungkan, dia ingin menggabungkan ke fakultas lagi. Otomatis diperintahkan menggunakan inner join lagi. Nah, selanjutnya ada lagi kalau saat ini kita ingin melihat semua mata kuliah yang ada dan menampilkan nama kelas. Jika mata kuliahnya itu langsung saja saya terapkan dengan menggunakan kode seperti ini.
Oke, langsung saja saya terapkan. Nah, dan kenapa dia di sini? Di sini ada 0? Karena saya juga mau memerintahkan nama mata kuliah yang ada dan menampilkan kelas. Jika mata kuliahnya 0, dia ingin ditampilkan juga. Nah, selanjutnya selesailah klausa join. Klausa join itu adalah menggabungkan sebuah tabel. Nah, yang pertama tadi saya ingin menggabungkan mahasiswa dan dosen, itu udah menghasilkan menurut IFD-nya itu akan menghasilkan NIM, nama mahasiswa dan dosen PA. Sedangkan saya ingin menggabungkan nama mahasiswa, prodi dan fakultas, dia akan menghasilkan nama mahasiswa, nama prodi dan nama fakultas. Nah, selanjutnya saya ingin menerapkan dan menjelaskan tentang subquery. Nah, subquery itu adalah dia menampilkan nama mahasiswa, dia menampilkan, tetapi dia membuat subquery baru lagi. Nah, kita coba. Ada sebuah kasus, yaitu dia ingin menampilkan nama mahasiswa yang terdaftar di kelas yang diajarkan oleh dosen, yang dimana dosen tersebut dia mengajarkan kalkulus. Langsung saja kita gunakan select. Apapun itu kita harus menggunakan select, karena select itu adalah menampilkan tabel. Nah, yang pertama dia akan menampilkan selectnya, dia akan menampilkan nama mahasiswa. Nama mahasiswa ini berada di mahasiswa. Dia akan menggunakan where. Where itu di mana dia akan mencari, dia akan menghasilkan seperti ini nanti. Nah, mahasiswa yang diajarkan oleh dosen tersebut yang mengajar kalkulus, yaitu mahasiswanya ini ada Alfian dan seterusnya sampai ke Melisa Amanda. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan kasus yang lain lagi, yaitu menampilkan NIM dan rata-rata nilai lebih besar dari nilai rata-rata kalkulus. Dia itu akan menampilkan nilai rata-rata lebih besar dari nilai rata-rata keseluruhan. Nah, di mana yang kita butuhkan adalah apapun itu kita akan menggunakan select. Nah, di mana dia akan menampilkan NIM dan nilai rata-rata. Nah, di sini dia akan menjumlahkan rata-ratanya. Nanti dia akan menjumlahkan rata-ratanya terlebih dahulu. Kemudian dia akan mencari nilai siapa yang paling terbesar di atas nilai rata-rata tersebut. Nah, selanjutnya langsung aja. Nah, NIM, berarti dia cuma menampilkan NIM, dia tidak akan menampilkan nama mahasiswanya, karena yang diminta adalah tampilkan NIM, bukan tampilkan nama mahasiswa. Kalau kita pintakan tampilkan nama mahasiswa, otomatis yang di NIM ini tergantikan oleh nama mahasiswa. Subquery itu enggak semuanya bisa kita jadikan subquery. Kita harus lihat dulu bagaimana alurnya dari tabel sebelumnya yang telah kita buat. Selanjutnya, kalau kasusnya berbeda lagi, menampilkan nama setiap program studi dan langsung menghitung jumlah mahasiswa yang terdaftar di prodi tersebut dalam kolom yang sama. Nah, otomatis dia akan menampilkan nama program studi dan dia akan menghitung jumlah mahasiswanya. Oke, apapun itu kita bikin, dia harus menggunakan select, karena kalau tanpa select dia tidak akan menampilkan tabel tersebut. Oke. Nah, ini di sini. Kenapa di sini kan banyak Karena di sini saya tidak ada menginputkan jumlah mahasiswa yang ada berada di administrasi publik, otomatis dia 0. Sedangkan di sini teknik informatika 22 karena mahasiswanya memang 22 yang ada di kelas. Nah, dia akan menampilkan jumlah mahasiswa. Subquery itu dia akan menjumlahkan langsung gitu. Selanjutnya kita akan menggunakan kasus berbeda lagi, yaitu temukan nama mahasiswa yang memiliki rata-rata nilai angka tertinggi. Berarti dia akan membuat atau menampilkan data nama mahasiswa dan nilai rata-rata. Nah, oke, langsung saja
Nah, di sini langsung saja kita ini. Nah, dia kan meminta memilih nama mahasiswa yang memiliki nilai rata-rata. Dia kan selectnya nama mahasiswa nilai rata-rata. Otomatis di sini yang ditampilkan adalah nama mahasiswa dan rata-rata nilai. Nah, otomatis cara kerjanya dia akan menghitung nilai rata-ratanya terlebih dahulu. Setelah menghitung nilai rata-rata yang ini, dia akan mengisikan nilai from. Kemudian baru ke grup join. Nah, ke grup join dia akan mencari atau menampilkan NIM yang di atas dia akan menampilkan NIM yang memiliki nilai tertinggi. Nah, kemudian baru langsung baru diambilkan nilai satu mahasiswa yang tertinggi menggunakan as nilai rata-rata. Dia menggunakan as ya. Nah, selanjutnya kalau kasusnya berbeda lagi, yaitu menampilkan semua data-data nilai mahasiswa dari tabel nilai, tetapi hanya untuk yang merupakan nilai tertinggi yang pernah mendapatkan. Nah, yaitu kita akan menggunakan select. Langsung aja. Nah, langsung kita bikin di sini. Nah, dia akan menampilkan name. Dia akan menampilkan name. Berarti selectnya name, ID kelas sama nilai angka. Otomatis tabel yang akan ditampilkan nanti ada name, ID kelas dan angka. Nah, ketika itu dia akan mencari nilainya pertama. Nilainya kita inisialisasi sebagai N1. Kemudian kita gunakan where. Where itu ada di mana letak dari nilai tersebut. Nah, langsung aja. Ini error karena sintak error manual. Nilai angka error angka untuk mencari. Tunggu. Nah, oke. Tapi jumpa. Kenapa? Nah, betul kan? Dia akan menampilkan name, ID kelas, dan nilai angka. Nah, ketika itu dia akan mencari di mana form itu untuk nilai angka, di mana nilai ini terdapat di nilai angka. Kemudian ditampilkan maksimal nilai angkanya. Nilai angkanya nanti akan ditampilkan. Berarti nanti akan ditampilkan di sini. Kemudian dia di webnya itu di mana N1 name sama dengan name N1, N2 underscore name sama dengan N1 underscore name, dia itu akan mencari max nilai untuk name yang sama, nilai maksimal yang sama. Nah, mungkin yang awalnya yang dari causa join itu adalah menggabungkan, sedangkan subquery itu dari dia menggabungkan, kemudian dia akan mencari jumlahnya. Misalnya dia akan mencari jumlah rata-rata, nanti dia akan menghitung, dan dia di situ dia akan menggunakan select, from, dan where. Nah, ada di sebuah kasus dia juga menggunakan group by. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya jelasin tentang penerapan dan penjelasan causa join dan subquery. Dari mungkin hanya ini saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.